Presiden Prabowo bersama 8 pengusaha bahas ekonomi dan investasi. Diduga penyebab banjir tempat wisata disegel. Keluhan kualitas BBM driver ojol, lapor polisi. Selamat malam pemirsa Simpo TV, selamat malam Dewi Manik. Selamat malam Festi. Habis berbuka puasa kita harus tetap semangat ya, apalagi energi kita udah diisi kembali, udah di charger lagi gitu kan ya. Tadi buka puasa sama apa kira-kira? Pasti sama gorengan dan minuman yang Oh gorengan ya, peradangan ini terus ada sepertinya ya. Dan ini juga Festi dan juga Dewi Manik akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan politikan, ekonomi dan juga berita olahraga lainnya. Benar sekali Festi, dan kami juga menghadirkan sejumlah informasi, kegiatan dan juga kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih. Tetaplah bersama kami, bersama saya Dewi Manik dan saya Festi Rawadi. Ini dia Menyapa Malam Simpo TV selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menerima 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 6 Maret 2025 untuk membahas ekonomi nasional dan program pemerintah. Dalam pertemuan tersebut juga berbagai isu dibahas dengan topik utama termasuk swasembada pangan, infrastruktur, dan juga pengelolaan investasi. Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 6 Maret 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan ekonomi nasional serta program utama yang sedang dijalankan pemerintah. 8 pengusaha yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Antoni Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, Dato Sri Tahir, James Riyadi, dan Tommy Winata. Para pengusaha yang hadir berasal dari berbagai sektor industri, termasuk pangan, properti, energi, keuangan, dan juga manufaktur. Dalam suasana yang konstruktif, Presiden Prabowo Subianto membahas berbagai isu strategis, seperti program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, penguatan industri tekstil, swasembada pangan dan energi, serta industrialisasi. Pengelolaan investasi melalui Badan Pengelola Investasi Danantara juga menjadi topik utama dalam pertemuan tersebut. Presiden mengapresiasi peran pengusaha dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pertemuan ini mencerminkan upaya pemerintah membangun komunikasi erat dengan dunia usaha untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan menarik investasi guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing industri Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri Dalam Negeri, dan juga Jenderal Tito Karnavian dan Wamenkop Ferry Juliantono ke Istana Jakarta pada Jumat pagi kemarin. Dan juga Budi Ari menyampaikan mereka akan membahas mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri Dalam Negeri Jenderal Tito Karnavian, dan Wamenkop Ferry Juliantono ke Istana Jakarta pada Jumat pagi. Budi Ari mengatakan mereka akan membahas mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Budi Ari menekankan berdasarkan data yang ada, kemiskinan ekstrim memang terjadi di desa. Di mana Koperasi Desa Merah Putih ini satu bisa mengentasan kemiskinan ekstrim di desa. Yang kedua, karena menurut data memang kemiskinan ekstrim ada di desa. Yang kedua, bahwa Koperasi Merah Putih ini memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat desa. Tadi sudah ada outlet, ada apotek desa, ada gudang desa. Lebih lanjut, Budi Ari menyebut Koperasi Desa Merah Putih dihadirkan demi kepentingan masyarakat desa. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai melangsungkan rapat bersama jajaran pihak terkait, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyampaikan melarang seluruh aktivitas pembuangan sampah dengan menggunakan lahan terbuka oleh masyarakat. Selain itu, ketentuan ini pun diraih dan juga akan diterapkan oleh pemerintah dalam waktu mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menutup sistem pengumpulan sampah metode lahan terbuka ke depannya. Pelarangan ini disampaikan Zulhas mulai berjalan pada Senin mendatang, sembari mengejar pemberesan peraturan presiden yang semula berjumlah 3, kini akan dilebur menjadi 1.
Ketentuan ini pun diraih usai mengadakan rapat bersama pihak-pihak terkait di Gedung Graha Mandiri Jakarta Pusat. Adapun Zulkifli menyampaikan pelarangan ini ditujukan secara teknis. Pengelolaan sampah yang masuk diharuskan habis sempurna ataupun tidak meninggalkan sisa-sisa sampah lagi. Juga kita akan mulai melarang menutup praktek open dumping. Jadi nanti sampah harus masuk itu dikelola sampai habis sempurna istilahnya. Ini kita Senin mulai jalan, di samping kita mengejar Perpres sampai selesai. Dari Jakarta, Max, juru kamera Ahmad Fahim, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman berencana akan membuka peluang ekspor telur ke Amerika Serikat yang saat ini juga kekurangan telur. Di mana juga ini ia juga menyebutkan ekspor telur dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebagai prioritas. Sektor pangan Amerika Serikat kini tengah dilanda krisis ketersediaan telur. Kekurangan stok telur ini diakibatkan kasus influenza sehingga mendatangkan malapetaka di pasar telur tersebut. Menanggapi hal ini, Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan membuka peluang ekspor telur ke negara Amerika Serikat. Terkait kekhawatiran akan pasokan dalam negeri, pemerintah telah melakukan perhitungan matang agar ekspor tidak mengganggu ketersediaan telur di dalam negeri. Menambahkan telur yang diekspor merupakan telur premium dengan kualitas tinggi dan harga lebih mahal, sehingga tidak akan mempengaruhi pasokan telur kelas menengah yang lebih banyak dikonsumsi masyarakat. Kita memang sekarang pangan kita umumnya surplus ekspor, ayam kita surplus, telur juga surplus. Mudah-mudahan ya gini, kita tertarik, tetapi kita penuhi dulu kebutuhan dalam negeri karena ada pangan bergizi kita. Hati-hati Pak. Ada apa Pak? Daripada kita penuhi pangan bergizi dulu fokus, tetapi kalau berlebih kita akan ekspor. Peluang ekspor ini positif bagi Indonesia, terutama dalam upaya memperluas pasar produk peternakan nasional. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni juga mendampingi Wapres Gibran untuk tinjau proyek tol Serang Panimbang Seksi 2 di Kabupaten Lebak pada Kamis 6 Maret 2025. Pembangunan jalan tol diharapkan mampu memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan juga di Provinsi Banten. Gubernur Banten Andra Soni mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek jalan tol Serang Panimbang Seksi 2 di Desa Muara 2, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak pada Kamis 6 Maret 2025. Pembangunan tol diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Banten. Setelah melakukan kunjungan, Andra Soni juga menyampaikan kepada Wapres Gibran bahwa masyarakat Banten sangat berharap agar tol tersebut segera beroperasi hingga Panimbang. Kami hadir di jalan tol Serang Panimbang yang alhamdulillah kita berada di Cikulur ya Pak ya. Kita berada di Cikulur. Tadi kami menyampaikan langsung kepada Bapak Wakil Presiden bahwa tol ini sangat diharapkan oleh kami warga Banten untuk segera bisa beroperasi sampai dengan Panimbang. Karena pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Lebak maupun Pandeglang punya komitmen untuk memberikan support di daerah-daerah pintu tolnya supaya terjadi wilayah pertumbuhan ekonomi baru. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Astuti menjelaskan mengenai proyek jalan tol Serang Panimbang. Dia menyebutkan bahwa proyek tol yang diperkirakan selesai pada akhir 2026 ini mengalami sedikit keterlambatan dari target awal yang seharusnya selesai pada awal 2026. Untuk masalah tanahnya dan yang paket ketiga ini juga sudah 91% dan ada beberapa yang masih juga membutuhkan untuk pembebasan lahannya, tapi pembebasan lahan ini sudah clear dengan Elman ya, dan mudah-mudahan nanti kelanjutannya karena ini sangat diharapkan sekali oleh masyarakat yang ada di Rangkas Bitung ini bisa kita selesaikan dan sesuai target, agak mundur dikit. Kalau targetnya tadi di awal 2026 mungkin nanti akan sampai 2026 akhir, mohon izin ya Bapak ya, dan mudah-mudahan ini akan membantu dari aktivitas perekonomian dan juga untuk anak muda yang ada di Kabupaten Banten ini. Pembangunan jalan tol Serang Panimbang memiliki panjang 83,67 km terbagi dalam 3 seksi.
Seksi 1 yang menghubungkan Serang dengan Rangkas Bitung sepanjang 26,5 km yang sudah beroperasi, sementara Seksi 2 yang menghubungkan Rangkas Bitung dan Cileles sepanjang 24,17 km yang sedang proses dibangun, dan Seksi 3 dari Cileles hingga Panimbang sepanjang 33 km juga sedang dikerjakan. Proyek ini juga mencangkup pembangunan 8 simpang susun yang terletak di Walantaka, Cikesal, Tunjung Teja, Rangkas Bitung, Cikulur, Cileles, Bojong, dan Exit Panimbang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR mengapresiasi langkah kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga tiket pesawat hingga diskon tarif tol 20% selama mudik Lebaran. Selain itu, Wakil Ketua DPR Adis Kadir juga mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan pemerintahan yang istimewa yang mampu membuat kebijakan pro terhadap rakyat. Kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menuai respon positif dari kalangan masyarakat hingga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasalnya, Presiden Prabowo kini kembali menurunkan harga tiket pesawat untuk selama arus mudik Lebaran. Tidak hanya itu saja, Prabowo juga memberikan diskon tarif tol sebesar 20% serta memberikan ribuan kuota mudik gratis dengan transportasi kereta api, kapal laut, dan bus. Dengan kebijakan pro rakyat ini, pimpinan DPR mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai membuat masyarakat senang. Bahkan pemerintahan Prabowo disebut sebagai pemerintahan yang istimewa. Ya ini kan bagus, orang kan memang di akhir-akhir Lebaran ini kan biasanya banyak sekali bepergian, mudik dan lain sebagainya. Jadi ini kan membebankan juga masyarakat seluruhnya di Indonesia dalam rangka menghadapi Lebaran, dalam rangka berlebaran bersama dengan keluarga. Kita berharap kalau ini bisa diberikan bukan hanya saat Lebaran, tapi untuk seluruhnya harga tiket itu turun dan lain sebagainya. Ini kan pemerintahan Prabowo berarti kan istimewa banget gitu loh. Rakyat senang. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya, salah satunya terkait pesona Masjid Lauze bergaya kelenteng di Jakarta. Tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana dalam mempersiapkan mudik lebaran 2025, Garuda Indonesia Group mempersiapkan kursi penerbangan terbesar dalam 3 tahun terakhir. Tidak hanya penambahan kursi, Garuda Indonesia Group juga ini memberikan promo yang menarik untuk masyarakat Indonesia yang ingin mudik lebaran tahun 2025. Pada konferensi pers 6 Maret 2025, Direktur Niaga Garuda Indonesia, Ade R. Susardi mengatakan sudah menyiapkan 1,9 juta kursi pesawat untuk mudik lebaran 2025. Adapun rencana yang terdiri dari 1 juta kursi penerbangan Garuda Indonesia dan 902.000 kursi penerbangan untuk Citylink. Garuda Indonesia Group juga mempersiapkan 95 armada untuk mendukung operasional pada libur lebaran 2025, serta memberikan promo khusus untuk maskapai Garuda, yaitu lebaran di Jakarta, dan promo untuk maskapai Citylink, promo mudik duluan. Jadi di sini ada Garuda, ada Citylink. Kalau kita lihat di sini kita menyiapkan seat pesawat, kursi pesawat yang disiapkan buat tahun 2025 ini, dan ada kenaikan dari 2023, 2024, dan 2025 ini. Dan di 2025 ini kita siapkan 1,9 juta seat. Frekuensi juga kita naikkan, sekarang ini kita di 2025 kita ada 10.906 frekuensi. Di Garuda itu ada juga promo yang namanya Lebaran di Jakarta. Kan orang pada pulang tuh ke daerah masing-masing, kadang-kadang pulangnya pesawat ke Jakartanya mungkin agak lebih kosong. Itu kita jadikan promo untuk lebaran di Jakarta. Jadi kalau beli tiket di tanggal yang sebelum lebaran ke Jakarta itu lebih bagus harganya. Nah kalau di Citylink istilahnya mudik duluan. Mudik duluan jadi bisa dapat potongan harga tiket, ada beberapa, ada diskonnya sampai 400.000. Garuda Indonesia Group turut konsisten memperkuat kesiapan operasional dan layanan penerbangan secara menyeluruh. Kesiapan dilakukan mulai dari memastikan kesiapan awak pesawat dalam kondisi prima, perawatan armada secara berkala dan menyeluruh, pemenuhan standar pelayanan. Dari Jakarta, Konita Putri, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga menjadi salah satu pemicu banjir bandang, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini memberikan instruksi tegas terkait proyek anak usaha PT Jaswita Jawa Barat di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor untuk dilakukan pembongkaran. Dan proyek wisata yang diberi nama Habis ataupun Hibis ini pemirsa fantasi kerap menimbulkan masalah di kawasan Puncak. Bahkan proyek ini juga mengakibatkan perusakan pada lingkungan. Banjir bandang yang terjadi di wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hingga merendam sedikitnya 96 rumah warga hingga merusak 16 rumah akibat banjir bandang yang dipicu oleh pengusakan alam yang diduga akibat pembangunan proyek wahana wisata Hibis Fantasi yang merupakan proyek anak usaha PT Jaswita Jabar yang berada di kawasan Puncak Bogor. Akibat peristiwa bencana alam banjir bandang ini pun, pemerintah Gubernur Jawa Barat bersama Kementerian turun tangan meninjau langsung penyebab banjir bandang yang terjadi di kawasan Puncak Bogor ini dengan mendatangi lokasi wisata Hibis Fantasi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun langsung menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pembongkaran terhadap proyek tersebut. Menurut Deddy Mulyadi, proyek milik badan usaha milik daerah itu telah menimbulkan masalah terhadap lingkungan. Dan berulang kali pembangunan itu mendapatkan peringatan termasuk upaya pembongkaran mandiri namun tidak digubris. Gini logikanya kan ini daerah kemiringan yang tinggi ya, terus kemudian catchment area, di bawahnya ada sungai. Sungai itu mengalir ke kampung itu, di kampung di bawah penyebabnya ada pelanggaran apa aja mungkin bisa dijabarkan lagi? Banyak pelanggaran lingkungan, pelanggaran izin
lokasinya karena kan membangun melebihi apa yang ditetapkan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal bersama Menteri-Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong upaya pemerintah Jawa Barat melakukan penindakan tegas terhadap proyek wisata Hibis Fantasi tersebut. Mendapat kami dari LH dapat aduan masyarakat begitu banyak, ya. Mbak, handphonenya Mbak. Dampak banjir yang terjadi luar biasa. Dalam rangka juga menegakkan aturan hukum undang-undang yang berlaku. Maka pertama tadi disegel, dua di sana, ini yang terakhir. Tapi dengan pembuktian yang cukup, ini akan kemudian menjadi bekal kita. Namun secara umum, ini kita sudah sampaikan tadi, harusnya kan fungsinya sebagai resapan air. Tidak boleh ada bangunan permanen ini. Boleh ada wisata, tapi sangat terbatas. Mulai dari penggunaan panggung-panggung, kemudian tidak boleh masif seperti ini ya. Ini tentu mengganggu hidroorologi. Tidak boleh ada pemukiman di situ. Tentu upaya-upaya kerja keras antara pemerintah pusat, pemerintah DKI dan pemerintah Jawa Barat menjadi penting. Kenapa DKI? Karena DKI mendapat layanan dari jasa lingkungan yang dibangun. Ini dimandatkan di dalam Undang-Undang 32 2009 termasuk PP-nya, PP 22 2001 atau PP sebelumnya PP 46 tahun 2015. Jadi rangkaian ini yang kita susun. Bagaimana kita tangani ini? Ya makanya kita bersama Pak Menko, bersama Pak Gubernur, kita juga akan melibatkan aparat keamanan. Pak Presiden berkali-kali menyampaikan ke kita, tidak ada yang kebal hukum. Jangan lagi disebut-sebut pangkat-pangkat nggak elok ya. Jadi Pak Presiden udah gitu, udahlah kalau Pak Presiden bilang itu harus selesai. Diketahui proyek anak usaha PT Jaswita Jawa Barat yang berada di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, berada di kawasan Kebun Teh dan dibangun menjadi tempat wisata. Saat melakukan pengajuan izin, proyek wisata Hibis Fantasi itu hanya mengantongi izin 4.800 meter persegi. Namun faktanya, dibangun 15.000 meter persegi. Banjir bandang yang terjadi di beberapa waktu lalu di Kecamatan Cisarua diduga disebabkan oleh adanya pengerusakan alam yang dilakukan proyek tersebut hingga mengakibatkan banjir bandang hingga menelan korban jiwa. Rencananya usai dibongkar, perkebunan teh yang sebelumnya rusak akibat proyek tersebut akan dilakukan penghijauan kembali agar bencana alam serupa tidak terulang kembali. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Simple TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi optimis Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibentuk sebanyak 70.000 dapat menekan tingkat kemiskinan di desa. Dan di mana nantinya ini terdapat berbagai gerai hasil tani, hasil nelayan dan juga hasil ternak yang akan dikelola untuk kebutuhan desa ke depannya. Kementerian Koperasi mengadakan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti rencana pembentukan 70.000 koperasi desa Merah Putih. Menteri Koperasi Budi Ari menekankan bahwa melalui koperasi desa pemerintah optimis dapat membangun simpul perekonomian yang dimulai dari desa. Cara ini juga diyakini akan mampu menekan tingkat kemiskinan ekstrim yang banyak terjadi di pedesaan. Kami melakukan rapat koordinasi kementerian lembaga untuk menindaklanjuti mengenai perintah Bapak Presiden dalam pembentukan koperasi desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat desa. Yang kedua, Kopdes Merah Putih ini bisa berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menambahkan bahwa untuk memastikan target pembentukan 70.000 Kop Desa Merah Putih ini berjalan lancar, akan dibentuk tim yang lebih spesifik. Tim ini akan menjalin komunikasi secara lebih rinci dengan perangkat desa dan Kemenkop menyiapkan modul-modul terkait pendirian koperasi. Mekanismenya di setiap desa akan dilakukan musyawarah desa, yang dimana dalam musyawarah desa itu nanti akan kita memungkinkan partisipasi anggota masyarakat bisa mendirikan sebanyak mungkin koperasi desa Merah Putih. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana pecinta kuliner Jepang kini dapat menikmati pengalaman unik dan otentik melalui tuna cutting show di Fuji Sushi Resto yang terletak di dua lokasi, Jakarta dan juga Cikarang, Jawa Barat. Benar sekali, dan dalam pertunjukan ini dia juga dibuat khusus selama momen spesial bulan suci Ramadan dengan menghadirkan pemotongan ikan tuna segar dan langsung didatangkan dari perairan laut Banda dan juga Kepulauan Maluku.
Momen spesial bulan suci Ramadan bagi para pecinta kuliner Jepang, kini Anda dapat menikmati pengalaman unik dan otentik melalui tuna cutting show di Fuji Sushi Resto yang terletak di dua lokasi, Jakarta dan Cikarang, Jawa Barat. Pemotongan ikan tuna segar ini dilakukan oleh chef profesional dengan mendatangkan langsung ikan tuna dari perairan laut Banda, Kepulauan Maluku. Restoran dengan konsep Jepang otentik menyajikan sushi dan sashimi segar yang dapat dinikmati langsung di atas conveyor belt atau dipesan secara khusus. Bahkan tidak hanya sekedar pertunjukan saja, pengunjung nantinya dapat mengikuti lelang untuk mendapatkan potongan terbaik dari ikan tuna segar tersebut. Pemenang lelang berhak membawa pulang bagian premium yang terkenal dengan tekstur lembut dan cita rasa gurih yang khas. Hari ini Fuji Sushi untuk Fuji Sushi Cikarang mengadakan show cutting tuna. Jadi show cutting tuna itu budaya Jepang bawa ke Indonesia untuk memperkenalkan makanan Jepang. Yaitu tuna show cutting tuna itu ikannya dari Indonesia. Dari perairan Bali, dapat dari nelayan, langsung dikirim ke Jakarta, langsung tujuan ke Fuji Sushi, malam itu hari itu potong. Jadi freshnya dapat gitu. Jadi hasil laut kita harus diperkembangkan. Jadi warga Indonesia harus tahu bahwa hasil laut kita itu bagus. Kalau untuk Ramadan, yaitu tuna cutting show dalam 1 bulan 2 kali. Khusus Cikarang 2 kali, untuk di Fuji Blok M-nya 2 kali juga. Jadi full setiap minggunya pasti ada. Oh betul. Kalau untuk pengunjung tadi yang pertama show pertunjukan pemotongan, cara pemotongan yang benar. Jadi buang sisik, potong kepalanya dulu, baru potong daging. Nah daging ada berapa macam bagian ikan tuna. Ada toro, sutoro, akami, nakauchi, terus bagian kepala dan ekor nanti digrill gitu. Grillnya untuk lelang itu yang tadi heboh. Jadi lelang siapa dapat gitu kan. Siapa yang meriah, rame gitu. Berarti semuanya dilelang tadi. Lelang untuk bagian kepala dan ekor. Jadi bagian kepala ada berapa item. Jadi mungkin nggak kebagian semua, tapi itulah hebohnya yang bikin heboh di Fuji Sushi. Harapannya adalah Fuji Sushi ini salah satu contoh restoran, ya kan, yang mempertunjukkan show yang ada di Cikarang dan di Jakarta juga gitu. Harapannya akan kamu semakin mudah mencari daging fresh ikan tuna yang ada di restoran. Kalau tuna ada grade-nya ya, ada grade-nya, jadi A, B, C gitu. Jadi tuna itu jenis tuna ada yang kita pakai ada 2, bluefin dan big eye gitu ya. Jadi bluefin dan big eye. Jadi tergantung nelayan dapat big eye, berarti grade-nya big eye gitu kan. Nah, gimana nih bagi para pecinta kuliner Jepang? Sudah tidak sabar bukan untuk mencobanya? Jangan lewatkan kesempatan tuna cutting show hanya di Fuji Sushi Resto. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Pasar Ramadan Masjid Raya Baitur Rahmah, Dusun Wanasari, Desa Dau Purikaja, Kota Denpasar, Bali, ini menjadi salah satu tempat bagi warga Kota Denpasar untuk berburu berbagi jenis takjil berbuka puasa. Dan bahkan pemirsa, beraneka makanan dan minuman tersedia, termasuk yang hanya bisa diperoleh saat bulan Ramadan. Salah satunya yang paling unik adalah kuliner kare kepiting dengan racikan bumbu rempah yang khas Nusantara. Berburu menu khas Ramadan menjadi tradisi bagi umat muslim yang menunaikan ibadah puasa. Seperti halnya di Dusun Wanasari, Desa Dau Purikaja, Kota Denpasar, Bali. Pada bulan Ramadan, gang kecil di sebelah selatan Masjid Raya Baitur Rahmat disulap menjadi pasar Ramadan.
Setiap hari puluhan warga menjajakan berbagai jenis makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Salah satu kuliner hanya bisa diperoleh saat bulan Ramadan adalah kare kepiting. Tidak mengherankan jika banyak pembeli yang datang dari luar kota Denpasar hanya untuk membeli olahan seafood tersebut. Pembeli umumnya penasaran karena menu kare kepiting sangat jarang dijual di pasaran. Kelezatan dan keunikan rasanya tidak terlepas dari peran bumbu yang kaya dengan rempah khas Nusantara. Kombinasi berbagai bumbu rempah mampu menciptakan cita rasa yang khas, gurih, dan aromatik. Di sini kan saya sebenarnya bukan dari Denpasar, saya asalnya dari Karangasem. Jadi khusus datang ke sini supaya bisa kuliner di sini. Jadi kita memang jarang ada di Karangasem. Jadi memang suka aja. Artinya nih beda dari menu yang lain gitu Bu ya? Bu, apanya sih yang paling enak ini Bu, kepiting kare ini Bu? Kuahnya atau apanya Bu, atau daging? Dagingnya, dalamnya itu yang lembut-lembutnya itu. Ya. Apa enggak kesulitan Bu saat ininya Bu, makannya ini Bu? Enggak juga sih, yang enak itu kan ketika momen diisepnya itu loh, yang airnya itu. Nah, oh itu gitu ya Bu, emang udah terbiasa Bu makan kepiting ini Bu? Ya, sudah terbiasa, tapi yang kecil-kecil, ini aja ngeliat yang besar. Dari kepiting itu ya kita, yang unik itu kan karena kita makannya kan harus usaha dulu. Ya, karena ada nilai usahanya ya lebih nikmat aja mungkin. Ya mungkin di sana. Pak, menu ini hanya bisa dijumpai pada saat Ramadan atau seperti apa Pak? Ya kalau sekarang saya baru menemukan justru di Ramadan ini baru ada. Artinya di hari-hari biasa tuh nggak pernah nemukan menu kayak gini Pak ya? Hari-hari biasa enggak, jarang. Nah, hampir nggak pernah lah rasanya. Sebelumnya sudah pernah makan kepiting kare Pak? Oh sudah pernah Pak ya. Bagaimana Pak rasanya yang nyoba ini? Sudah pernah beli kemarin? Apa di hari ini baru mulai? Kalau yang pernah saya coba sih ya enak aja. Enak karena mungkin susah diperoleh atau karena ada usaha di situ untuk makannya. Dari tahun ke tahun, hanya Pak Suroso dan istrinya yang bertahan menjual menu tersebut di Pasar Ramadan Masjid Raya Baitur Rahmah. Hal ini sangat beralasan karena kepiting jenis bakau yang digunakan harganya selangit. Lantaran ukurannya cukup jumbo, Pak Suroso mengaku berani menjual menu seafood tersebut karena sudah memiliki pelanggan tetap selama bulan Ramadan. Meski harga kare kepiting cukup mahal, dijual dengan kisaran harga 30 hingga 50 ribu tergantung dari besar kecilnya. Setiap hari menu tersebut ludes diburu pembeli. Pada pekan pertama bulan Ramadan, kepiting yang dihabiskan bisa mencapai 15 kg. Namun memasuki pekan kedua hingga keempat bulan Ramadan, persediaan menu kare kepiting mulai menurun karena banyak pelanggan yang lebih awal mudik ke kampung halaman. Setiap tahunnya jual kepiting kare Pak? Iya, setiap tahunnya. Setiap tahun aja jualan. Apa setiap harinya Pak sebagai pedagang ini? Setiap hari jual sate. Pak, kalau masyarakat itu gimana Pak responnya untuk membeli ini? Alhamdulillah. Habis terus atau gimana Pak? Alhamdulillah habis. Habis terus Pak ya? Oke. Sehari berapa Pak ngabisin Pak? Alhamdulillah hari pertama kedua 15 kilo. 15 kilo itu berapa banyak Pak? Sekitar 30 ke atas. Sekarang ini hari ini? Hari ini bawa 8 kilo aja. Jangan banyak. Pak, ini kepiting jenis apa sih ini Pak? Bakau. Apa Pak? Bakau. Bakau. Sulawesi, Kalimantan. Pak, artinya tidak ada bumbu khusus yang dipakai Pak ya? Ya. Bumbu biasa aja, kare biasa. Bumbu kare biasa aja. Selain menjual menu khusus ini untuk berbuka puasa, banyak juga pelanggan yang melakukan pemesanan untuk dinikmati saat sahur. Pak Suroso mengaku tidak ada campuran bumbu atau rempah khusus yang digunakan. Untuk mencapai kematangan sempurna, proses mengaduk bumbu dilakukan secara konsisten selama 20 hingga 30 menit. Hal ini penting agar kare kepiting tidak gosong dan rasanya tetap konsisten. Selain menjual kare kepiting, Pak Suroso bersama istri juga menjual sejumlah menu olahan laut lainnya. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Kita
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, masjid bergaya kelenteng ada di Jakarta. Ya, Masjid Lauzi namanya, masjid yang berdiri sejak tahun 1991 yang berlokasi di kawasan Jakarta Pusat. Dan juga ini menjadi saksi sejarah tentang mualafnya ribuan orang etnis Tionghoa yang memeluk agama Islam di tanah Betawi. Masjid Lauzi, masjid yang memiliki bangunan seperti kelenteng ini merupakan salah satu masjid di Jakarta yang memiliki sejarah panjang terkait penyebaran agama Islam yang juga menjadi saksi mualafnya ribuan orang beretnis Tionghoa di tanah Betawi. Terletak di Jalan Lauzi nomor 8789 Pasar Baru, Jakarta Pusat, bangunan berlantai 4 yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau ini sekilas tidak akan orang sadari jika bangunan tersebut adalah masjid. Di bagian interior terlihat ornamen kaligrafi dengan tulisan aksara Mandarin yang menghiasi bagian dalam dinding masjid. Masjid Lauzi yang didirikan oleh Yayasan Haji Karim Oi pada tahun 1991 ini berbeda dengan bangunan masjid pada umumnya. Bangunan masjid ini tak memiliki kubah, melainkan satu bangunan yang berbaur dengan bangunan rumah toko di kawasan pecinan. Meski terkesan sederhana, Masjid Lauzi memiliki nilai historis yang tinggi, di mana masjid ini menjadi jembatan dan saksi bagi ribuan orang etnis Tionghoa di Indonesia yang belajar Islam. Menurut keterangan Muhammad Ali Karim Oi, Ketua Umum Yayasan Masjid Lauzi, melihat dari sejarahnya Masjid Lauzi berdiri tak lepas dari campur tangan Oi Cheng Jin atau dikenal dengan Karim Oi, seorang mualaf Tionghoa yang juga kader Muhammadiyah. Saat ia meninggal dunia, rekan sejawat dan anaknya Ali Karim Oi mendirikan sebuah badan hukum sosial, Yayasan Karim Oi, di mana pendirian yayasan ini bertujuan untuk mengenang sosok Karim Oi. Awalnya Masjid Lauzi diperuntukkan sebagai kantor operasional Yayasan Karim Oi, sebagai pusat informasi untuk warga Tionghoa mengenal dan belajar Islam. Seiring berjalannya waktu serta dukungan dari berbagai pihak untuk menghadirkan tempat ibadah masjid di kawasan pecinan ini akhirnya tumbuh. Meski sebelumnya pembangunan ruko tersebut menyewa, namun akhirnya ruko tersebut berhasil dibeli, di mana bantuan dana tersebut datang dari mantan Presiden RI, B.J. Habibie yang saat itu masih menjabat sebagai Menristek. Sementara itu pemilihan warna hingga bentuk Masjid Lauzi dipilih agar warga Tionghoa yang hendak belajar Islam saat itu tidak merasa canggung saat bertandang. Penyesuaian yang dilakukan Masjid Lauzi ini akhirnya membuahkan hasil, di mana makin banyak warga Tionghoa yang berkunjung dan akhirnya mulai mengenal dan belajar Islam hingga menjadi mualaf. Jadi masjid ini didirikan oleh atas nama Yayasan Haji Karim Oi, karena setelah beliau meninggal, kawan-kawannya minta mendirikan yayasan Haji Karim Oi. Kenapa? Karena beliau adalah tokoh Tionghoa berjuang di Bengkulu, lawan Belanda, lawan Jepang, dan beliau juga yang mengawinkan Bung Karno dengan Fatmawati. Nah, jadi sejarahnya panjang, karena setelah beliau meninggal, kawan-kawannya dari ormas-ormas Islam, dari Nahdlatul Ulama Pak Kiai Al-Yafi, dari Muhammadiyah waktu itu almarhum Pak Lukman Harun, lalu Pak Yunus Yahya, tokoh Pembauran, minta bikin yayasan nama beliau untuk mengenang dan memberi contoh. Karena Pak Karim ini menurut Pak Yunus Yahya tokoh unik. Beliau keturunan Cina, mempunyai rasa nasionalisme tinggi, beragama dengan benar, nggak seperti macam-macam lah. Tercatat hingga awal 2021, sekitar 1.500 warga Tionghoa mantap mengucap kalimat syahadat untuk menjadi mualaf di Masjid Lauzi. Guna memperluas penyebaran informasi mengenai Islam, Yayasan Masjid Lauzi juga telah membuka cabang di daerah lain, seperti Bandung dan Tangerang Selatan. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan.
Akibat hujan deras, jembatan di Sukabumi amblas. Lengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Malam Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kita lanjut. Meski sudah ada instruksi langsung oleh Gubernur Jawa Barat, ratusan warga memilih membongkar sendiri objek wisata Hibis Fantasi yang terletak di Jalan Raya Puncak Cisarua Bogor yang merupakan milik badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Barat. Dan selain itu pemirsa, dengan menggunakan alat berat, bangunan, pintu utama, serta pos tiket objek wisata, Hibis Fantasi itu pun dirubuhkan paksa oleh ratusan warga. Usai mendapatkan instruksi langsung Gubernur Jawa Barat saat melakukan peninjauan langsung ke salah satu objek wisata milik anak usaha PT Jaswite Jabar, Gubernur Jawa Barat menginstruksikan melakukan pembongkaran beberapa bangunan di lokasi wisata objek Hibis yang berada di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keberadaan proyek objek wisata milik BUMD provinsi itu pun diduga menjadi penyebab terjadinya bencana alam yang menewaskan 1 orang warga dan menghancurkan belasan rumah warga. Mendengar instruksi tersebut, ratusan warga pun langsung mendatangi objek wisata Hibis Fantasi untuk mendukung penuh adanya pembongkaran tersebut. Namun usai menunggu lama hingga berjam-jam, warga pun kesal hingga meluapkan emosinya dengan melakukan pembongkaran sendiri
dengan menggunakan alat berat yang berada di area objek wisata tersebut. Aksi adu mulut dengan petugas terjadi, namun pembongkaran secara paksa itu pun terus dilanjutkan, hingga berhasil merobohkan paksa gerbang pintu masuk wisata dan bangunan lainnya. Akibat aksi ratusan warga melakukan pembongkaran secara paksa ini, membuat satu orang dilarikan ke rumah sakit akibat tertimpa material besi, hingga mengalami luka di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Objek wisata Hibis Fantasi ini diduga menjadi biang kerok terjadinya banjir bandang yang menelan korban jiwa, 98 rumah tenggelam, hingga 16 rumah lainnya mengalami rusak parah akibat diterjang banjir bandang. Menurut salah seorang tokoh masyarakat Cisarua, ratusan warga ini kesal dengan adanya objek wisata tersebut yang berdiri di lahan serapan air tanpa izin karena dianggap biang kerok utama penyebab banjir bandang kemarin. Tadi sempat gubernur datang ke lokasi maupun Menko di tempat wisata ini, dan gubernur menyarankan untuk adanya untuk tempat ini dibongkar. Terus Menteri Lingkungan Hidup ini menjegal juga bahwa tidak berkenan adanya tempat wisata yang sangat besar ini karena ini daerah resapan. Jadi pemerintah harus tegas di sini untuk membongkar tempat wisata yang ada di kawasan puncak ini. Ini dampak dari kemarin banjir bandang apa gimana, Bang? Ini semuanya bermuara dari daerah resapan. Di sini ini tidak boleh tempat ini untuk diganggu, untuk dijadikan tempat bangunan-bangunan. Karena ini kepresnya sudah jelas bahwa ini daerah resapan yang tidak boleh diganggu. Kalau resapan airnya ini diganggu, maka saya 2 tahun yang lalu di Komisi 6 menyatakan bahwa akan adanya banjir bandang yang ketiga kali. Pertama, banjir bandang itu sudah terjadi pada tahun 2007, terus 2017, dan sekarang 2024. Arahan dari Gubernur Jawa Barat untuk lokasi yang dibangun ya melalui PT Jaswita dan anak perusahaan ya. Kita yang akan dikerjakan pertama adalah membuat garis dulu untuk areal ataupun bangunan yang tidak termasuk ke dalam izin yang dikeluarkan. Dari izin yang dikeluarkan kurang lebih 4.800 meter persegi, di lapangan sudah mendekati 20.000 meter persegi. Jadi kita membuat delineasi lebih dulu bangunan-bangunan atau lahan areal yang tidak termasuk ke dalam izin. Fungsinya ini supaya kita semua mengetahui mana bangunan yang belum mendapatkan izin sehingga bisa dilakukan upaya penertiban maupun penataan. Ya, ini dari Gakum dari Kemenlh Lingkungan Hidup ya. Tentu kaitan dengan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, kami tentu berkenaan dengan pertama izin yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor terhadap baik di sini. Yang kedua tentu berkaitan dengan fungsi ruang yang ada di kawasan puncak. Karena itu tentu sudah mendengar semua arahan Pak Gubernur tadi bahwa ini dikembalikan menjadi areal perkebunan ataupun rencananya pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan penghijauan kembali di lokasi yang kini dibuat objek wisata tersebut atas instruksi langsung Gubernur Jawa Barat. Objek wisata milik BUMD Provinsi Jawa Barat ini akan dibongkar dan dikembalikan penghijauannya. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Sejumlah pengemudi ojol di Kendari mengeluhkan motornya mogok setelah mengisi BBM Pertalite di beberapa SPBU dan juga melaporkannya ke Polresta. Pihak kepolisian mengambil sampel BBM dari 4 SPBU untuk diuji kualitasnya. Sementara SPBU mengklaim kualitas Pertalite ini sesuai dengan spesifikasi. Sejumlah pengemudi ojek online di Kendari, Sulawesi Tenggara mengeluhkan motornya yang mogok setelah mengisi BBM jenis Pertalite di beberapa SPBU setempat. Mereka pun membawa keluhan ini ke Polresta Kendari, berharap ada penyelesaian terkait masalah tersebut. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat seorang pengemudi ojol bahkan menunjukkan proses mengeluarkan BBM dari tangki motor dengan cara dibalik, menandakan adanya masalah dengan kualitas bahan bakar yang digunakan. SPBU di Kota Kendari itu diindikasikan telah dioplos. Buktinya di mana? Banyak kendaraan dari teman-teman itu yang mogok di jalan. Kemudian masalah banyak
hampir semua yang mengisi SPBU. Menanggapi keluhan tersebut, pihak kepolisian melakukan tindakan dengan mengambil sampel BBM dari 4 SPBU di Kendari untuk diuji kualitas dan spesifikasinya. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah ada masalah pada bahan bakar yang menyebabkan mogoknya kendaraan para pengemudi ojol. Polisi berharap hasil uji tersebut dapat memberikan klarifikasi yang jelas terkait isu yang beredar. Sementara itu, pihak SPBU mengklaim bahwa kualitas Pertalite yang mereka distribusikan sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Namun, klaim tersebut bertolak belakang dengan keluhan yang disampaikan oleh para pengemudi ojol yang merasa dirugikan karena kendaraan mereka mogok setelah mengisi bahan bakar di SPBU tersebut. Hingga kini, masih dalam proses hasil uji laboratorium terhadap sampel BBM yang nantinya akan menjadi kunci untuk menentukan penyebab permasalahan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan informasinya, pemirsa. Jembatan Bojongkopo di Desa Loji, Kecamatan Simpenan amblas. Luapan deras Sungai Cidadap yang juga berada di bawahnya menyebabkan jembatan tidak mampu untuk menahan tekanan air. Dan saat ini pihak berwenang tengah melakukan penanganan darurat di lokasi ambruknya jembatan Bojongkopo. Pemerintah daerah juga meninjau kondisi sekitar untuk mencegah dampak lebih lanjut. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi pada Kamis malam 6 Maret 2025 menyebabkan jembatan Cidadap di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan mengalami kerusakan parah. Derasnya aliran Sungai Cidadap yang meluap menggerus pondasi jembatan, mengakibatkan jalan di kedua sisi amblas hingga 4 meter. Akibat peristiwa ini, akses jalan yang menghubungkan dua desa terputus total, membuat warga kesulitan dalam beraktivitas. Menurut keterangan warga setempat, hujan dengan intensitas tinggi mulai turun sejak sore hari dan terus berlanjut hingga malam. Debit air Sungai Cidadap meningkat drastis, menghantam pondasi jembatan hingga akhirnya amblas. Bagian ujung jembatan tampak runtuh, memperlihatkan lapisan aspal yang terbelah akibat tanah longsor. Saat ini, pihak berwenang tengah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk merencanakan langkah penanganan darurat. Pihak berwenang juga menghimbau warga untuk tetap berhati-hati, terutama saat melintasi daerah rawan longsor, serta mengikuti arahan dari petugas demi keselamatan bersama. Dari Sukabumi, Yogi Pratama, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sri warga Biren, Aceh ini terkejut saat mendapati uang yang disimpan dalam speaker rusak parah akibat rayap. Dan meski kecewa, dia pun dan keluarga sempat pasrah dan berharap kejadian ini menjadi pelajaran untuk lebih berhati-hati dalam menyimpan uang. Sri, warga Matang Gelumpang 2, Biren Aceh, telah mengalami kejadian tak terduga yang membuatnya terkejut dan merasa putus asa. Saat membuka tempat penyimpanan uang yang tersembunyi dalam sebuah speaker, ia mendapati sebagian besar uang yang disimpannya rusak parah. Uang yang ditabung dengan susah payah dari hasil usaha cuci baju atau laundry bersama suaminya tersebut kini hampir tak bisa dikendali dan banyak yang sudah tidak berbentuk sama sekali. Dari video yang beredar di sosial media, ternyata kerusakan uang itu disebabkan oleh rayap yang menggerogoti dan merusak tumpukan uang tersebut. Sri yang menyimpan uang tersebut dalam speaker untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa sebagian besar tabungannya sudah tidak dapat digunakan lagi. Puluhan juta yang telah mereka tabung selama bertahun-tahun kini hancur begitu saja. Kini, Sri dan keluarga hanya bisa pasrah dengan kondisi tersebut. Meski kecewa, mereka menerima kenyataan bahwa usaha keras mereka dari bisnis laundry ternoda oleh kejadian tak terduga ini. Sri berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga dan bertekad lebih berhati-hati dalam menyimpan uang di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rawadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.